Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan saya Yopi Nugraha di program studi Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan pengenalan keamanan sistem informasi ya. Karena di program studi informasi ini, mahasiswa dibekali dengan bagaimana mengenai tentang keamanan daripada sistem informasi. Karena untuk saat ini memang sangat krusial dan dibutuhkan di lingkungan pekerjaan. Jadi lulusan-lulusan mahasiswa informasi itu harus dibekali dengan bagaimana dan mengenal keamanan dari penggunaan sistem informasi. Apalagi di abad 21 ya saat ini gitu ya, yang memang terus meningkat di perkembangan teknologi. Itu kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir semua lini, semua organisasi ataupun manusia itu sudah mulai banyak menggunakan tentang teknologi dan sistem informasi. Jadi kita pun harus lebih safety, harus lebih harus bisa menjaga gitu ya, menjaga data kita gitu kan, kegiatan-kegiatan kita di teknologi yang kita gunakan ya. Apalagi sekarang hampir semua orang itu menggunakan smartphone ya. Siapa yang sekarang yang nggak punya smartphone itu ya? Kayaknya di antara kalian di mahasiswa pasti semuanya menggunakan smartphone gitu ya. Jadi itu salah satu memang perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang itu udah di genggaman tangan. Apa yang ingin kalian mau, semuanya ada di sana ya, di handphone kalian. Kalian mau belanja online, terus kalian juga ingin melakukan pemesanan terkait dengan ojek gitu kan, makanan dan lain sebagainya, itu sudah dengan handphone. Bahkan kirim file dan masih banyak yang lainnya ya. Bahkan penggunaan media sosial gitu kan. Nah, kita bagaimana sih kita harus lebih safety mengenal terkait dengan apa yang perlu kita amankan ya. Oke, di sini yang pertama itu mengenai tentang standar kompetensi bagi mahasiswa ya. Jadi apa sih sesudah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa itu apa yang diharapkan, targetnya apa gitu kan. Jadi yang pertama, di mana mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang penting pengamanan sebuah informasi gitu ya. Bagaimana sih pentingnya kita mengamankan sebuah informasi gitu kan dalam sebuah sistem yang sekarang saat ini ya banyak kita gunakan ya. Hampir semua orang install WhatsApp gitu kan, hampir semua orang menginstal Facebook, Instagram, TikTok gitu kan. Nah, itu kita harus lebih berhati-hati saat ini ya. Nanti kita akan kupas lebih jauh terkait dengan bagaimana sih kalian harus paham mengenai tentang pentingnya sebuah pengamanan gitu ya dalam sebuah teknologi informasi. Terus yang kedua, bagaimana mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan upaya-upaya dalam mengamankan sistem informasi ya. Kemarin sih banyak ya yang kena hack gitu kan, yang kena apa, nanti mungkin kita belajar di sini sedikit-sedikit lah ya, dasar-dasarnya bagaimana kita perlu adanya upaya untuk pengamanan sebuah sistem gitu kan. Meskipun yang namanya sistem itu nggak ada yang sempurna, pasti ada celah yang memang bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk mengamankan, mencoba untuk safety dalam penggunaan teknologi-teknologi yang memang saat ini sudah modern ya. Nah, terus kemudian di mana mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengamanan seperti firewall, antivirus dan yang lainnya gitu ya. Kalian juga harus paham gitu kan bagaimana penggunaan antivirus itu seperti apa gitu kan dalam komputer kita, terus kemudian dalam handphone gitu kan. Apalagi handphone sekarang kan jembatan transaksi semua jalan gitu ya. Semuanya kita menggunakan smartphone gitu ya. Terus kemudian bagaimana mahasiswa memahami aspek hukum dalam pengamanan sistem informasi. Jadi kita akan belajar mengenai tentang undang-undang IT gitu ya. Bagaimana sih pelanggaran-pelanggaran yang memang sering terjadi, apalagi saat ini sangat sulit mungkin ya untuk kejahatan di dunia maya ini masih banyak marak gitu kan, dan memang kita membutuhkan orang-orang cyber mungkin ya di bagian pemerintahan. Dan memang saat ini sih semua orang hampir bisa jadi
semua orang hampir bisa menjadi wartawan gitu ya, tinggal sekarang foto, kirim ke media, jadi informasi itu akan cepat menyebar gitu ya, cepat menyebar informasi itu. Cuman kita harus berhati-hati, jejak digital itu selalu ada gitu ya, jejak digital selalu ada, dan memang pentingnya di sini kita memahami aspek hukum atau undang-undang IT itu seperti apa. Nanti kita akan bahas ya. Terus kemudian mahasiswa mampu membuat skrip enkripsi deskripsi pada halaman web ya, minimal lah sederhana lah ya, enkripsi sederhana bagaimana kita bisa mengamankan sebuah sistem yang kita buat gitu ya. Contohnya ini adalah enkripsi yang dibuat dalam aplikasi yang berbentuk web gitu ya. Jadi supaya memang orang lain itu tidak mengetahui kode-kode yang kita buat gitu ya, meskipun ya seperti yang saya sampaikan, yang namanya celah itu akan selalu ada gitu kan, karena di atas langit ada langit gitu ya, ada orang hebat ada lagi yang hebat gitu kan. Intinya kita harus belajar gitu ya. Dan kemudian untuk yang terakhir, di mana mahasiswa mampu memenuhi aspek pengamanan pada server dan komputer klien. Nah ini yang paling penting gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan praktikum di mana mahasiswa emang benar paham bagaimana sih membuat sebuah server, terus kemudian mengamankannya seperti apa. Karena server ini ya data gitu ya, data yang memang terpusat di sana menjadi sebuah jantung gitu ya. Kalau misalkan sebuah organisasi sudah menggunakan yang namanya sistem informasi gitu ya, jadi ada yang perlu kita amankan, yaitu adalah data, dan data itu disimpannya di mana ya, di server gitu ya. Nah perlu kita mengamankan yang namanya data kita yang ada di server. Begitupun sama komputer-komputer yang di klien, jangan sampai menjadi celah untuk membobol, merusak sistem pusat gitu ya. Nah itu mungkin standar kompetensi yang dimana harapan saya di mahasiswa sistem informasi ini dalam mata kuliah pengantar sistem keamanan ini ya, keamanan informasi ini dapat memahami, menjelaskan tentang pentingnya sebuah pengamanan, terus kemudian memahami dan dapat menjelaskan upaya-upaya pengamanan itu seperti apa ya, dan mampu memanfaatkan teknologi dalam pengamanan seperti firewall, antivirus dan lain sebagainya. Selain itu, memahami aspek hukum atau undang-undang IT, mampu membuat skrip enkripsi, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengamankan sebuah server dan kemudian komputer klien supaya memang sistem yang kita buat ini benar-benar aman ya. Jadi ketika kita membuat sistem, tidak hanya melihat dari aspek sistem yang kita buat, tapi harus di sisi hardware-nya pun harus kita perhatikan gitu ya, banyak sekali. Terus kemudian singkat saja ini untuk deskripsi mata kuliah ya. Jadi mata kuliah ini mempelajari tentang manajemen keamanan teknologi informasi, pengamanan terhadap data ya, confidentiality, integrity dan availability. Keamanan dan kerahasiaan data, security sebuah proses ya, evaluasi sistem keamanan, komunikasi sistem, topologi keamanan ya, pengamanan sistem informasi, Encyclopedia keamanan, banyaklah intinya ya. Cyber law nanti kita akan pelajari ini gitu ya. Jadi ini untuk secara singkat selama 14 pertemuan kita akan mempelajari ini ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala atau halangan, kita bisa menyelesaikan perkuliahan selama 14 pertemuan ini dengan baik semua ya. Dan mungkin nanti mohon juga ya, ketika memang dilakukan Zoom atau Google Meet, nanti diharapkan semua mahasiswa untuk on cam ya, untuk on cam semuanya agar lebih bisa dua arah lah komunikasinya ya, jangan sampai satu arah, dan lebih enak lah gitu ya. Nah ini untuk ruang lingkupnya, untuk ruang lingkup sebuah keamanan komputer, nanti kita akan bahas lebih detail ya, ini garis besarnya. Di mana keamanan komputer ini yang pertama kita akan mempelajari tentang pengantar keamanan komputer ya, bagaimana kita bisa mengamankan komputer kita. Nah jangan sampai komputer kita itu malah jadi celah untuk orang masuk ya, untuk orang masuk dan merusak
semua dokumen, data gitu kan, ataupun akses-akses lainnya gitu ya. Yang kedua, hacker dan cracker gitu kan. Nanti kita akan bahas apa itu hacker, apa itu cracker, bedanya apa gitu ya. Terus kriptografi, terus pengamanan program, kita juga nanti akan memahami bagaimana kita mengamankan sebuah program. Jangan hanya bisa membuat tapi tidak bisa mengamankan gitu ya. Terus pengamanan sistem operasi. Nah, sistem operasi ini kebetulan ada mata kuliahnya juga, mungkin nanti di semester depan, semester 2 kalau nggak salah, itu ada mata kuliah sistem operasi. Nah, kita juga akan membahas bagaimana sih sistem operasi yang bagus itu seperti apa gitu ya, yang mungkin kekinian dan cocok dan saat ini gitu ya, dan banyak orang lain gunakan, safety-nya bagus gitu ya. Nah, kita akan belajar di sini, misalkan dari Windows Server, ada Ubuntu atau dan lain sebagainya lah, beraneka ragam lah ya mengenai tentang sistem operasi. Terus pengamanan jaringan komputer ya, ini perlu kita pahami untuk kita mengamankan komputer kita. Makanya di kita juga ada mata kuliah jaringan komputer ya. Itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan mahasiswa sistem informasi. Kemudian pengamanan sistem basis data ya. Jadi kita benar-benar mulai dari kita harus tahu bagaimana mengamankan sebuah komputer. Terus kemudian kita harus mengenali hacker dan cracker, terus kriptografi, programnya juga jangan sembarang asal install gitu ya. Kalau misalkan di handphone tuh biasa kan muncul notifikasi gitu kan, apalagi handphone saya gitu ya, karena sering dipakai oleh anak gitu ya, asal klik aja yang akhirnya sampah semua gitu ya. Nah, di laptop pun sama, jangan sampai kita terjebak oleh link memasukkan username dan password, akhirnya kita kena gitu ya di sana. Nah, sistem operasi juga, jaringan komputer, kemudian basis data itu perlu kita amankan semua untuk mengamankan data kita ya. Nah, ini materi ajar yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama tentang pengantar keamanan informasi, manajemen risiko, pengamanan dan kerahasiaan data. Itu nanti perlu kita pelajari ya di mata kuliah ini. Terus kemudian cyber law ya. Aspek hukum dunia maya itu seperti apa, terus evaluasi sistem keamanan, pengamanan komunikasi jaringan, topologi keamanan, keamanan server, web maupun database ya. Nanti kita akan coba bahas pengamanan sistem informasi, eksopedia keamanan, enkripsi, kriptografi, firewall dan program-program perusak, virus, trojan, worm dan lain sebagainya. Itu kan itu kita harus lebih banyak berhati-hati gitu ya. Nanti kita akan bahas nih beberapa kajian ini, materi ajar ini akan kita bahas selama 14 pertemuan ke depan ya. Oke, ini untuk pengalaman belajar ya. Selama mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan ceramah ya. Jadi nanti mungkin ya ada kegiatan ceramah, mungkin bukan ceramah itu saya mungkin memberikan materi ya, mungkin kalau online seperti ini mungkin ya, kalau offline saya bisa menyampaikannya di kelas gitu ya, dan kemudian kita bisa sharing juga ya, ada tanya jawab, diskusi di kelas gitu ya, supaya memang ada komunikasi di sana, ada keaktifan di sana, dan tidak satu arah juga ya, harus ada tanya jawab, terus kemudian juga kita melakukan diskusi gitu ya. Nah, terus kemudian berpartisipasi aktif dalam mengerjakan modul. Nanti mungkin saya akan mengajak beberapa mahasiswa yang memang intinya memiliki kompetensi lah. Semua juga memiliki kompetensi, tapi mungkin nanti harus saya seleksi nih siapa yang paling unggul di sini ya. Makanya silahkan kalian belajar lebih ekstra, jangan hanya dari saya gitu ya. Sekarang itu kan belajar udah luas gitu ya. Kalian bisa belajar dimanapun kalian mau gitu kan, karena mau di handphone, di laptop, di tablet atau manapun kalian bisa belajar gitu ya. Yang penting ada kuota, ada handphonenya gitu ya, alat perangkatnya. Terus kemudian mengerjakan tugas-tugas individual dan kelompok, nanti juga sama, ada sifatnya tugas yang pribadi ya, individu perorangan, dan ada juga kelompok gitu ya. Yang memang saya itu menekankan dalam dunia IT itu kita nggak bisa berjalan sendiri ya. Jadi kita memang harus ada yang perlu kita kerjakan sendiri, ada juga yang memang harus berkelompok. Jadi harus mulai belajar dari sekarang gitu ya. Nah, evaluasi hasil pembelajaran, keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini
ditentukan oleh prestasi yang bersangkutan ya. Dalam yang pertama, kalian harus hadir ya, hadir kuliah, jangan sampai tanda tangannya ada, orangnya nggak ada gitu ya, jangan sampai jadi mahasiswa siluman gitu ya. Kehadiran sebanyak 80% di kelas gitu ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 80%, wah jangan berharap nilainya bisa bagus ya. Jadi diusahakan kalian bisa hadir 80% di kelas. Terus partisipasi kegiatan kelas. Jadi diusahakan ini juga akan menjadi aspek penilaian ketika di kelas itu ada keaktifan ya, maupun di kelas ataupun di online ya. Mungkin ketika selesai ada yang mau ditanyakan. Nah, mungkin silahkan untuk memberikan pertanyaan, bisa memberikan tambahan juga atau dan yang lainnya gitu ya. Jadi mungkin keaktifan saat di kelas itu akan menjadi poin penilaian pada mata kuliah ini. Tugas-tugas harian juga sama ya, tugas-tugas harian apakah itu dikerjakan atau tidak, tepat waktu atau tidak, ini nanti coba diperhatikan ya, jangan sampai tugas-tugasnya melewati batas yang sudah ditentukan. Ujian tengah semester ya, atau mungkin trennya UTS gitu ya. Nah, UTS ini menjadi salah satu penentu nilai akhir kalian atau penilaian untuk kalian. Jadi kerjakan UTS ini dengan baik. Dan ada ujian akhir semester atau UAS ya, itu menjadi sebuah penilaian akhir lah ya. Jadi semua ini akan diakumulasikan menjadi nilai dari mata kuliah ini ya. Itu mungkin. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.